Shalom. Shalom. Selamat hari Minggu buat kita sekalian. Sebelum kita mulai ibadah, kita bersaat teduh sejenak, kita berdoa. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 454 ayat 1 dan 2. Di dalam nama Allah Bapa, Anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sehingga hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Haleluya. Kita nyanyikan. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah pengasih dan yang benar, kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau memberikan berita kesukaan untuk menerangi hati kami. Oleh karena itulah kami dapat mengenal Tuhan dan semua kehendak-Mu. Kami ingin melakukan kehendak-Mu selama hidup kami, dan Engkau hendak membuat hidup kami bahagia. Kuduskanlah hati kami dengan Roh-Mu, kuatkanlah kami melawan hawa nafsu dan keinginan duniawi. Berilah sukacita bagi kami untuk melaksanakan kehendak-Mu. Oleh karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita kembali memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 457 ayat 1 dan 2.
Marilah kita mendengarkan hukum sebagai pengganti hukum Taurat Tuhan yang diambil dari Roma 11 ayat 25 sampai 36. Demikian firman Tuhan, penyelamatan Israel. Sebab saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai, aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Sebagian dari Israel telah menjadi tegar sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain setelah bangsa lain telah masuk. Dengan jalan demikian seluruh Israel akan diselamatkan, seperti ada tertulis, dari Sion akan datang penebus, ia akan menyingkirkan segala kefasikan daripada Yakub. Dan inilah perjanjianku dengan mereka, apabila aku menghapuskan dosa mereka. Mengenai Injil, mereka adalah seteru Allah oleh karena kamu, tetapi mengenai pilihan mereka adalah kekasih Allah oleh karena nenek moyang. Sebab Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya. Sebab sama seperti kamu dahulu tidak taat kepada Allah, tetapi sekarang beroleh kemurahan oleh ketidaktaatan mereka. Demikian juga mereka sekarang tidak taat, supaya oleh kemurahan yang telah kamu peroleh, mereka juga akan beroleh kemurahan. Sebab Allah telah mengurung semua orang dalam ketidaktaatan, supaya Ia dapat menunjukkan kemurahannya atas mereka semua. Oh, alangkah dalamnya kekayaan hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan, atau siapakah yang pernah menjadi penasehatnya, atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya sehingga ia harus menggantikannya? Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Demikian firman Tuhan. Marilah kita sama-sama mohon kekuatan dari Tuhan Allah. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Amin. Kita kembali memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 445 ayat 1 dan 2.
Marilah kita berdoa merendahkan diri mengaku dosa di hadapan Allah. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami orang berdosa yang hina ini datang ke hadapan-Mu yang kudus dan mulia, mengaku dan meminta keampunan segala dosa dan kejahatan kami. Kami sering mendukakan Tuhan melalui perkataan, pikiran, dan perbuatan kami yang tidak benar. Kami tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati kami, dengan segenap kekuatan dan dengan segenap akal budi kami, dan kami tidak mengasihi sesama manusia seperti diri kami. Kami layak kena murka-Mu dan terkutuk selama-lamanya, tetapi sekarang kami berseru kepadamu yang penuh anugerah, mohon keampunan dosa dengan sepenuh hati kami. Tolonglah kami agar kami mau bertobat dan meninggalkan segala kejahatan kami, karena Yesus Kristus anak Allah yang tunggal, dan karena nama-Mu yang kudus. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Amin. Marilah kita mendengarkan janji Allah atas pengampunan dosa kita. Kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di surga. Karena itu, Ia sanggup menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Dia datang kepada Allah, sebab Ia hidup senantiasa untuk menjadikan pengantara mereka. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita kembali memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 427 ayat 1 dan 2. Marilah kita mendengarkan epistel yang diambil dari Amsal 6 ayat 6 sampai 11. Demikian firman Tuhan. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya, dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturannya, atau penguasanya.
Ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu, dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Demikian firman Tuhan. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Amin. Marilah kita mendengarkan puji-pujian. Marilah kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 381 ayat 1 dan 2. Selalu
Marilah kita mengaku iman percaya kita sebagaimana pengakuan saudara seiman kita di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, adanya gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kita akan mendengarkan warta jemaat minggu ini. Warta jemaat Minggu tanggal 9 Agustus 2020. Shalom. Shalom. Pertama-tama kami ucapkan puji syukur kita panjatkan kepada Yesus Kristus Tuhan kita atas kasih anugerah dan pertolongannya kepada kita di sepanjang minggu ini, yang telah menyertai kehidupan kita masing-masing dimanapun berada, baik yang ada di rumah maupun yang mengikuti ibadah saat ini secara live streaming di tempat ini. Kedua, nama minggu kita pada saat ini adalah Minggu ke-8 setelah Trinitatis. Topik firman Tuhan yang akan kita dengarkan nanti adalah bekerja untuk Tuhan. 3, keuangan. Kita tetap akan melakukan persembahan dengan lewat rekening dari Bapak Situa M. Silalahi, di mana nomor rekening sudah kami tetapkan dalam minggu-minggu yang lalu. Kiranya Tuhan Yesus yang memberkati persembahan tersebut demi kemuliaan namanya. Amin. Marilah kita bersatu di dalam doa. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Bapa, atas kasih karunia Tuhan yang sampai saat ini masih di dalam kehidupan kami ya Bapa. Bapa, pertama-tama kami berdoa untuk jemaat-Mu yang mungkin saat ini melihat ibadah kita saat ini dengan live streaming. Kiranya Tuhan memberkati jemaat kami yang berada di rumah. Kiranya tidak kekurangan apapun ya Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk jemaat kami yang mungkin saat ini kurang sehat ataupun dalam bermasalah kesehatan. Tuhan beri kesembuhan yang luar biasa. Jamah tubuhnya ya Tuhan, biarlah setiap sakit penyakit yang ada pada dirinya atau pada tubuhnya, kiranya Tuhan angkat. Agar minggu-minggu yang akan datang kami bisa melihat ibadah ini dengan lewat live streaming ya Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, semuanya itu adalah kehendak-Mu ya Bapa. Bapa, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami yang saat ini masih berusaha untuk mengatasi pandemi ini ya Bapa. Kiranya Engkau berikan kekuatan yang luar biasa ya Bapa untuk bangsa dan negara ini. Biarlah setiap masyarakat tetap mematuhi protokol kesehatan ya Bapak yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Kami yakin dan percaya ya Bapak, Tuhan yakin dan kami juga ya Bapak, atas kehendak-Mu ya Bapak, biarlah pandemi ini tetap cepat berlalu dan kami senantiasa hidup dengan damai dan sejahtera ya Bapak. Bapak, kami juga berdoa untuk persembahan yang sudah kami kumpulkan lewat
pemberian rekening di tempat aman kami situasi Ralahi ya Bapa. Biarlah persembahan demi persembahan dapat membuat kita menjadi kuat agar setiap beribadah kita tetap memberikan damai sejahtera di setiap jemaat kami ya Bapa. Terlebih-lebih jemaat yang sudah memberikan lewat tangan-tangannya ya Bapa. Berikanlah berkat yang luar biasa ya Bapa di dalam kehidupan masing-masing ya Bapa. Kami yakin dan percaya ya Bapa, Engkau turut andil dalam kehidupan kami ya Bapa. Bapak, sebentar lagi kami juga akan mendengarkan sebagian firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Urapi beliau ya Bapa. Biarlah firman yang disampaikan oleh hamba-Mu dapat memperkuat iman percaya kami di dalam kehidupan kami masing-masing ya Bapa. Dan ampunilah segala dosa pelanggaran kami, baik sengaja maupun tidak kami sengaja ya Bapa. Pribadi lepas pribadi ya Bapa. Ampunilah segala dosa pelanggaran kami ya Bapa. Agar berkat dan anugerah yang Kau berikan di dalam kehidupan kami tidak terhalang ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Terpujilah Engkau ya Bapa, di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Marilah kita mengumpulkan persembahan kita yang pertama dan kedua sambil kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 415 ayat 1 dan 2. Kita berdoa. Oh Gembala kami yang senantiasa memandu kehidupan kami ke tempat air yang cemerlang dan bening. Kami haus ya Tuhan akan kebenaran firman-Mu. Biar kebenaran firman-Mu Tuhan boleh kami kemakan di dalam kehidupan kami melalui ibadah kami pada saat ini. Hadirlah Roh-Mu yang kudus di dalam hati dan pikiran kami, supaya itu yang menguasai kami, agar hati dan pikiran kami tidak mengembara kepada kemana-mana, akan tetapi tertuju kepada kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah Engkau ya Bapa, karena kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengar. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita. Mari kita buka kitab suci kita yang tertulis di dalam
Kolose pasal 3. Kolose pasal 3, kita mulai membaca dari ayat 22 sampai ayat 25. Demikian firman Tuhan. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu, karena Tuhan tidak memandang orang. Demikian pembacaan firman Tuhan. Kita sambut dengan bernyanyi. Shalom. Khotbah minggu ini memberi tema bagi kita bekerja untuk Tuhan. Bekerja untuk Tuhan. Bekerja adalah kegiatan melakukan suatu pekerjaan atau berbuat sesuatu. Melakukan suatu pekerjaan atau berbuat sesuatu untuk mencapai tujuan dengan menggunakan cara, baik dalam bentuk kegiatan maupun dalam bentuk usaha, dilakukan dengan sendiri ataupun dengan bersama-sama. Sesuai dengan tema tersebut, firman Tuhan dalam Kolose 3 ayat 22 sampai 25 menyaksikan tentang Rasul Paulus bekerja sebagai pelayan Tuhan dengan menulis surat kepada jemaat di Kolose, agar jemaat terhindar dari pengajaran yang sesat dan diteguhkan dalam pengajaran yang benar menurut Kristus. Kota Kolose adalah suatu kota yang sangat penting, yaitu perdagangan di bagian timur di sebelah Kaisaran Romawi. Kota Kolose menjadi tempat mudahnya masuk penyebaran hal-hal yang baru, termasuk penyebaran paham-paham sesat yang dapat mempengaruhi jemaat di Kolose. Kitab Kolose adalah surat dari Paulus dan Timotius kepada jemaat di Kolose. Di dalam Kolose 1 ayat 1 dan 2 dikatakan di sana, dari Paulus Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah dan Timotius saudara kita, kepada saudara-saudara yang kudus dan yang percaya dalam Kristus di Kolose,
kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita menyertai kamu. Kira-kira demikianlah pembacaan surat pembukaan dari Rasul Paulus. Surat tersebut ditulis pada saat Paulus berada dalam penjara pada sekitar tahun 60 sebelum Masehi. Rasul Paulus mengetahui adanya suatu ajaran-ajaran sesat yang sedang mengacaukan umat Kristen di Kolose. Berita tersebut diterima dari Epapras yang mengunjunginya di penjara. Paulus hendak menjaga jemaat Kolose agar jangan terpengaruh oleh pengajaran-pengajaran yang sesat yang tidak seturut dengan pengajaran Kristus. Selain menyampaikan salam kepada jemaat di Kolose yang belum pernah dikunjunginya, serta mengucapkan syukur atas penyebaran Injil dan pertumbuhan iman jemaat, Rasul Paulus menulis berbagai pengajaran yang seturut dengan kehendak Kristus untuk memperlengkapi jemaat agar tidak terpengaruh oleh pengajaran-pengajaran palsu. Rasul Paulus dalam Kolose 2 ayat 8, Paulus menyebutkan agar jemaat Kolose berhati-hati terhadap ajaran sesat, filsafat yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menuruti Kristus. Kemudian di dalam Kolose 2 ayat 18, pengajaran-pengajaran palsu bersikap seolah-olah rendah hati, namun mereka menyombongkan diri dengan mengatakan bahwa mereka mendapatkan penglihatan ini dan itu. Kemudian selanjutnya di dalam Kolose 2 ayat 20 sampai 23, di sana dicatat mereka mengajarkan bahwa keselamatan dapat diperoleh dengan menaati berbagai peraturan tentang jangan sentuh ini, jangan makan ini, dan jangan cicipi ini, jangan cicipi itu, dan lain sebagainya. Di dalam Kolose 2 ayat 16 selanjutnya, Paulus menuliskan di sana, ajaran sesat juga mudah bergaul dengan unsur-unsur yang terdapat dalam agama Yahudi yang menyinggung soal hari Sabat. Agar jemaat tidak terpengaruh dengan pengajaran palsu, maka Paulus menulis bahwa Yesus Kristus adalah Sang Juru Selamat, sehingga jemaat harus bertekun di dalam iman, tetap teguh, tidak tergoncangkan, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil itu. Hidup jemaat tetap di dalam Dia, berakar di dalam Dia, dan dibangun di atas Dia, bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan Kristus. Jemaat tidak boleh digagalkan imannya kepada Kristus oleh perintah-perintah dan ajaran manusia, karena peraturan yang demikian nampaknya penuh hikmat dengan ibadah buatan sendiri, tidak ada gunanya selain memuaskan hidup duniawinya. Rasul Paulus mengajarkan jemaat di Kolose agar hidup manusia baru. Dia hidup di manusia baru, yaitu mematikan di dalam diri segala sesuatu yang bersifat duniawi, seperti percabulan, kenajisan, hawa nafsu, dan nafsu yang jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Bapak Ibu yang dikasihi, jemaat harus
mengenakan manusia baru, yakni belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran yang harus terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh suatu pengetahuan yang benar menurut gambar Tuhan Yesus Kristus atau Sang Khalifnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mengenai manusia baru berdampak terhadap hubungan antara anggota rumah tangga, istri, suami, anak-anak, dan hamba-hamba, sehingga tercipta suatu hubungan yang baik, saling menghargai dan saling mengasihi. Rasul Paulus memberikan pemahaman bagi jemaat agar mengerjakan bagiannya sebagai anggota di dalam rumah tangga, melakukan bagiannya sesuai dengan perintah Tuhan. Sebagai istri, tunduk kepada suami sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Sebagai suami, mengasihi istri dan jangan berlaku kasar terhadapnya. Sebagai anak, taati orang tua, sebab itulah yang indah di dalam Tuhan. Sebagai bapak, jangan sakiti hati anak-anakmu, agar jangan mereka tawar hati. Sebagai hamba, taatilah yang ada di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena kita takut akan Tuhan. Dalam teks khotbah kita dalam Kolose 3 ayat 22 sampai 25 ini, Paulus menutup dengan kata, apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Paulus menuntut agar jemaat sebagai anggota-anggota di dalam rumah tangga, termasuk juga hamba yang tinggal bersama dalam rumah, melakukan bagiannya dan pekerjaannya dengan segenap hati. Pekerja terhadap melakukan pekerjaannya dengan sungguh-sungguh jika dilihat dan diawasi oleh atasannya. Kesadaran untuk melakukan pekerjaan dengan baik seharusnya datang dari kesadaran diri, tergerak dari hati, bukan karena menyenangkan manusia, tetapi karena takut akan Tuhan, karena hormat akan Tuhan, bukan semata-mata bertanggung jawab kepada manusia, tetapi melainkan mengajarkan pekerjaan dan melakukan kehidupan manusia baru dengan memusatkan pandangannya kepada Tuhan. Kesadaran hati yang utama bukan karena orang lain, tetapi karena Tuhan, sehingga dalam melakukan pekerjaan diperbuat harus dengan segenap hati. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bekerja adalah bagian dari hidup manusia. Pekerjaan apapun yang dipercayakan untuk dikerjakan adalah bagian dari suatu aktualisasi diri manusia sebagai kesempatan untuk berkarya, hidup menjadi berarti dan dapat menjadi berkat bagi orang lain. Oleh karena itu, pekerjaan apapun yang dipercayakan kepada kita saat ini, perbuatlah dengan segenap hati, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Rasul Paulus memberi teladan yang baik kepada jemaat Kolose dan kepada jemaat Tuhan saat ini. Dia berkarya melalui surat yang meneguhkan
iman jemaat di Kolose kepada Kristus. Dari penjara, Paulus mengerjakan pelayanan dengan segenap hati. Penjara tidak menjadi penghalang dalam memberitakan Injil. Rasul Paulus berinisiatif sendiri, menulis surat sendiri, datang dari hati sendiri oleh karena Injil yang sedang dihadapi jemaat Kolose. Inisiatif untuk melakukan berjaka sangatlah penting. Bukan karena disuruh baru bekerja, tetapi jeli melihat apa yang perlu dikerjakan. Bukan supaya dipuji atau dianggap berbuat baru melayani, tetapi karena Tuhan Yesus telah terlebih dahulu melayani. Bukan karena takut dilihat atasan, pimpinan, baru bekerja dan melayani dengan sungguh-sungguh, tetapi karena takut akan Tuhan. Jika Paulus dengan menulis surat melalui jemaat di Kolose, maka jemaat Tuhan saat ini ambil bagianlah dalam pekerjaan Tuhan sebagai penatua, sebagai tim live streaming di tempat ini, sebagai auditor dalam mengedit video kita. Lakukanlah dengan segenap hati, semuanya tertuju kepada Tuhan. Bagaimana kita melakukannya? Tujuannya adalah untuk kebesaran dan kemuliaan nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita orang percaya bekerja? Dalam Kolose 3 ayat 17 dikatakan demikian. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Jika kita bekerja dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bagaimana cara lebih spesifik suatu prinsip-prinsip kita bekerja? Bagaimana kita bekerja sehingga pekerjaan kita berkenan kepada Tuhan Yesus dan orang lain melihat Tuhan Yesus pada waktu kita bekerja? Satu ciri kita bekerja adalah kerja secara excellent. Allah memperkenalkan diri sebagai pekerja yang sempurna. Allah bekerja dengan suatu kreatif dan suatu inovatif yang tak tertandingi. Dia menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada, dan hasilnya sangat sempurna. Ketika Allah menciptakan bagian-bagian dari dunia ini, Allah melihat hasilnya baik. Dan ketika manusia telah selesai diciptakan, khususnya dengan sepasang manusia di dalamnya, Allah melihat hasil karyanya itu sungguh amat baik. Sementara kita diciptakan sesuai dengan gambar dan rupa Allah. Artinya, kita memiliki kemiripan dengan Dia. Dan ini antara lain adalah dalam berpikir, dalam bekerja. Di sini menegaskan kehendaknya bagi kita orang percaya. Yesus memerintahkan, karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu di surga adalah sempurna. Dia menghendaki perilaku kita jauh lebih baik dibandingkan dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Kalau mereka mengasihi sesamanya, maka kita bahkan harus mengasihi musuh. Kalau mereka bekerja untuk orang-orang yang mereka kasihi, maka kita harus bekerja lebih baik
untuk siapapun, bahkan untuk mereka yang jahat kepada kita. Berarti target Allah hasil yang sempurna. Karena kita diminta bekerja dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Hati adalah suatu pusat kehendak. Hati adalah suatu pusat komitmen. Hati adalah suatu pusat motivasi. Dan hati adalah suatu pusat perubahan. Bekerja dengan segenap hati, karena itu bisa diartikan bekerja dengan suatu komitmen yang penuh. Kita bekerja dengan suatu kreativitas, semangat, dan sepenuh tenaga memberikan yang terbaik. Karena Allah berhak mendapatkan yang terbaik. Apa yang kita kerjakan tidak pernah cukup bagi Allah. Oleh karena itu, kita harus mengusahakan kinerja yang lebih baik, melakukan terbaik dan semakin baik. Ini yang kita kenal dengan istilah bekerja secara excellent. Bekerja dengan excellent artinya bekerja memberikan hasil yang melampaui hasil kerja orang lain, melampaui harapan pemberi kerja. Dan ketika kita lakukan secara berulang-ulang, semakin baik, semakin baik, dan semakin baik, dan semakin baik. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, motivasi kita untuk melakukan yang terbaik bukan untuk membanggakan diri, bukan untuk menyenangkan manusia. Kita bekerja untuk menyenangkan hati Tuhan, untuk memuliakan Tuhan dalam hidup kita. Hanya pekerjaan yang excellent itu berpotensi memuliakan Allah. Hasil kerja yang biasa-biasa, apalagi pekerja berkualitas kurang, ketika ditampilkan orang percaya, maka akan merusak nama Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, namun dunia juga banyak menggunakan istilah excellent. Perusahaan-perusahaan banyak yang meyakini salah satu kunci keberhasilan bisnis adalah dengan bekerja secara excellent dan memberikan hasil yang excellent bagi pelanggan-pelanggan mereka. Oleh karena itu, banyak suatu perusahaan mencantumkan excellent sebagai salah satu pilar budaya mereka. Ini mengingatkan kepada semua karyawan agar mereka bekerja dengan tujuan memberikan suatu hasil yang excellent. Oleh karena itu, bekerja bagi excellent, orang percaya tidak cukup sebenarnya. Karena dengan tujuan hasil excellent, orang bisa mencuri suatu formula kompetisi. Misalnya, atau ketika dia berhasil, maka bukan nama Tuhan yang dimuliakan, melainkan kesombongan, keangkuhan yang dimunculkan. Ini hal seperti ini yang Tuhan tidak sukai. Oleh karena itu, bekerja dengan tujuan sekedar excellent, seperti yang terjadi dalam dunia yang tidak mengenal Tuhan, bukan dalam Alkitab maksudkan kita bekerja dengan target excellent untuk nama Allah, bukan untuk nama diri sendiri. Bekerja dalam nama Tuhan Yesus Kristus tidak sekedar dengan hasil yang excellent, tetapi juga mengikuti suatu prinsip-prinsip Tuhan yang lain. Misalnya, bekerja dengan etika, bekerja dengan kasih,
yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita telah bekerja? Apakah telah unjuk kerja jelek, sedang-sedang, atau excellent? Apakah ketika kita mengerjakan kerja yang excellent, kita telah mengabaikan perintah-perintah Tuhan Yesus yang lain dalam hidup kita? Apa kita melakukan karena iman kita kepada Dia untuk kemuliaannya, atau untuk kepuasan batin pribadi kita? Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Kita sambut dengan nyanyian. Segala puji syukur kami naikkan kehadirat mulia Tuhan atas kasih Tuhan melalui firman-Mu, melalui Rasul Paulus yang mengajarkan kepada kami, supaya kami di dalam setiap pekerjaan kami bekerja bukan semata-mata untuk diri kami, tetapi untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena setiap pekerjaan yang kami lakukan, sesungguhnya upah kami adalah dari Tuhan sendiri. Untuk itu Tuhan, ajarkan kepada kami suatu etika di dalam kami bekerja, suatu kasih yang nyata di dalam kami bekerja, supaya kami bekerja secara excellent dalam kehidupan kami. Kami bekerja turut dengan kehendak Tuhan, sehingga kami boleh bekerja dengan sungguh-sungguh, bukan karena kami takut akan manusia, tetapi karena kami takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan Roh Kudus yang senantiasa yang menerangi hati kami, supaya kami lebih dalam lagi dalam mengerti isi firman Tuhan pada saat ini. Biarlah Roh-Mu yang kudus senantiasa yang akan memberikan penjelasan yang lebih dalam batin kami, supaya kami dapat memahami lagi firman ini. Terima kasih Bapa di surga atas segala berkat Tuhan dalam kehidupan kami sepanjang minggu ini. Terkhusus ya Tuhan, keluarga saudara kami Yeni yang sudah bersama-sama dengan ibadah kami di tempat ini. Kiranya Tuhan, Engkau telah menopang adik kami dari perjalanan jauh dalam tugasnya berapa bulan ini ya Tuhan. Tuhan telah menjaganya, melindunginya dalam segala tugas dan tanggung jawab yang diemban kepadanya. Sungguh ya Tuhan, kami merasakan sukacita karena kami dapat berkumpul lagi dalam sukacita Tuhan dalam kesempatan ini, khususnya dalam ibadah kami. Tetaplah Engkau ya Tuhan berkarya dalam rumah tangga ini, dalam kehidupannya, dalam segala sesuatu, dalam aktivitas yang dikerjakannya, dan rencana-rencana keluarga ini yang ke depan. Terima kasih Bapa di surga untuk jemaat-Mu dimanapun mereka yang berada saat ini ya Tuhan, khususnya di rumah ya Tuhan, yang menyaksikan YouTube ini. Biarlah Tuhan senantiasa memberkati, menolong mereka dalam kehidupan mereka pribadi lepas pribadi. Biarlah Tuhan Engkau hadir di dalam tengah-tengah keluarga mereka, menghibur mereka, memberikan damai sejahtera dan sukacita yang daripada Tuhan kepada mereka, supaya bersama-sama dengan keluarga kami boleh melihat kemuliaan Allah dinyatakan dalam keluarga kami. Terima kasih Bapa di surga, sepanjang minggu ini kami pertaruhkan segala kehidupan kami ke dalam pengasihan-Mu. Engkau yang menolong kami, Engkau yang memimpin kami dalam semua aktivitas kami. Terima kasih Bapa di surga, ampunkan segala dosa pelanggaran kami, baik sesama kami, terlebih-lebih kepadamu yang kami perbuat melawan kehendak-Mu setiap hari.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Marilah kita mengumpulkan persembahan kita yang ketiga sambil kita bernyanyi dari kedua jemaat. Marilah kita serahkan persembahan kita ini ke hadapan Tuhan untuk diberkati. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin.